materi kita masih mengenai tumbuhan paku. Ini kelanjutan dari materi minggu kemarin. Kita lihat materinya. Ya, di sini coba perhatikan gambar-gambar berikut ini, mungkin ada yang kalian kenal dari berbagai jenis tumbuhan ini. Jenis dari tumbuhan ini, yang pertama ini jenis dari Psilocybinodum, Psilopsida. Yang kedua adalah, nah yang ini, ya, Lycopodium cernum, paku kawat. Kemudian ini ada juga, ya, mungkin kamu kenal di antara jenis ini. Nah, ini lagi yang suka nempel di pohon. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang di pohon juga, ini namanya paku ekor kuda. Mungkin yang kalian kenal, ini juga di sebelahnya juga ada. Nah, kemudian ini yang suka ditanam juga ada. Terakhir ini paku sarang burung. Kemudian ini, dan ini yang banyak ditemukan di rumah, ditanam di halaman rumah, yang dikenal dengan suklir. Nah, jadi inilah jenis-jenis dari tumbuhan paku yang mungkin kamu kenal dalam kehidupan sehari-hari, namun nama-namanya yang belum kalian kenal. Ini suklir atau adiantum. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan saja, ini satu lagi yaitu tentang tanaman asparagus ya, jadi masuk tumbuhan paku juga. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai metagenesis tumbuhan paku. Ada 3 jenis tumbuhan paku ini. Yang pertama paku homospor, yang kedua adalah paku heterospor, yang ketiga adalah paku peralihan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan skemanya saja ya. Jadi tumbuhan paku homospor ini sporanya sama. Jadi spora atau tumbuh di tempat yang lembab, dia akan tumbuh menjadi protalus atau protalium. Nah, dari protalium ini langsung menghasilkan alat kelamin, yaitu archegonium dengan antheridium. Jadi archegonium ini menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium menghasilkan sperma. Kemudian sperma membuahi sel telur, membentuk zigot, menjadi tumbuhan paku, baru kemudian menghasilkan sporangium, dan sporangium inilah akan menghasilkan spora. Nah, sedangkan pada paku homospor yang kedua, yang heterospor, ini agak sedikit berbeda. Karena pada paku heterospor ini sporanya ada 2 macam, yaitu mikrospora dan makrospora. Jadi di sini kalau tadi ini sporanya saja, dia ada 2 jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora ini akan menghasilkan mikroporotalium, sedangkan makrospora akan menjadi makroprotalium. Mikroprotalium ini akan menjadi antheridium, menghasilkan antheridium, sedangkan makroprotalium akan menghasilkan archegonium. Jadi antheridium ini menghasilkan spermatozoa yang sel kelamin jantannya, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Berikutnya terjadi pembuahan sel telur, pembuahan sperma oleh sel telur. Pembuahan sel telur oleh sperma akan membentuk zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku, dan tumbuhan paku ini nanti ada yang membentuk makrosporofil dan ada yang membentuk mikrosporofil. Ini makrosporofil dan mikrosporofil. Nah, mikrosporofil ini akan tumbuh menjadi mikrosporangium, sedangkan makrosporofil akan tumbuh menjadi makrosporangium. Ya. Kemudian siklusnya kembali lagi, mikrosporangium nanti akan menghasilkan mikrospora, sedangkan makrosporangium akan menghasilkan makrospora.
Jadi siklusnya kembali lagi ke atas. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah paku peralihan. Ini peralihan antara paku homospor dengan heterospor. Jadi mikrospora ini akan membentuk menjadi mikroprotalium, kemudian menghasilkan antheridium, kemudian menghasilkan sperma. Sedangkan makrospora akan menjadi makrosporatalium, menghasilkan archegonium dan menghasilkan ovum. Kemudian terjadi pembuahan lagi, sperma akan membuahi ovum untuk zigot. Zigot langsung tumbuh menjadi tumbuhan paku, dan tumbuhan paku ini ada dua macam, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil ini akan menghasilkan mikrosporogonium, sedangkan makrosporofil ini akan menghasilkan makrosporangium. Mikrosporangium ini akan menghasilkan sel induk mikrospora yang akan menghasilkan mikrospora, sedangkan makrosporangium akan menghasilkan sel induk makrospora yang akan menghasilkan makrospora. Kemudian makrospora ini kembali ke atas, tumbuh lagi menjadi mikroprotalium, sedangkan makrospora ini akan tumbuh menjadi makrosporatalium. Nah, itulah siklus yang ketiga, yaitu tumbuhan paku peralihan. Ya. Kemudian yang berikutnya, manfaat dari tumbuhan paku. Dalam kehidupan sehari-hari, paku ini juga sering bermanfaat. Yang pertama untuk tiang bangunan. Ya. Contohnya tumbuhan yang berukurannya tinggi, jenis paku Alsopila glauca atau dikenal dengan pakis haji. Jadi ini bisa dijadikan untuk tiang rumah. Ya. Batangnya memiliki struktur yang kokoh. Kemudian yang kedua, ini bisa dijadikan tanaman hias. Tanaman hias yang sering digunakan di rumah kita. Ya. Contohnya, suplir ini adiantum, semiatum atau suplir. Tanaman paku yang lain, contohnya adalah Asplenium nidus atau paku sarang burung. Ada lagi, contohnya adalah Platycerium biforme, paku tadorusa yang tadi ya. Ada gambaran paku tadorusa tadi yang ini. Untuk kembali ke sini. Ya. Nah, ini yang suplir tadi, adiantum. Ini yang paku sarang burung. Ya. Kemudian yang ini yang tadorusa. Ini yang sering suka ditanam. Kemudian ada lagi yang tadi, asparagus ini juga sering digunakan ditanam sebagai tanaman hias. Ya. Terus yang berikutnya adalah manfaat yang berikutnya, selain tanaman hias, sebagai energi fosil. Jadi tumbuhan paku ini salah satu komponen penyusun batu bara, ya, yang berasal dari zaman dinosaurus. Kemudian sebagai properti, habis haji terutama batangnya berfungsi, hampir semua memiliki fungsi manfaat manusia. Seperti serat yang dijadikan sebagai pengganti kapas atau kasur, atau sejenisnya. Daunnya juga dapat dijadikan bahan atap rumah tradisional. Bahan penggosok, ini sebagai bahan amplas atau penggosok jenis paku dari Equisetum, yaitu paku ekor kuda. Dan yang berikutnya adalah sebagai obat-obatan. Ya, sebagai bahan obat herbal. Contohnya jenis paku yang dimanfaatkan adalah jenis Equisetum atau paku kuda, ekor kuda. Jenis paku ini dapat digunakan untuk obat diuretik atau memperlancar membuang air kecil. Kemudian Selaginella atau paku rane, jenis ini dimanfaatkan untuk obat luka karena mengandung antibiotik. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan
Perbedaan metagenesis antara tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut. Ya. Ini yang tumbuhan paku yang homospor. Jadi dari spora pada tumbuhan paku homospor akan menjadi protalium, kemudian tumbuh menjadi antheridium, antheridium menjadi spermatozoa, sedangkan archegonium tumbuh membentuk ovum. Terjadilah pembuahan, membentuk zigot, zigot menjadi tumbuhan paku, kemudian sporogonium dan spora. Spora kembali lagi ke atas. Nah, sedangkan pada tumbuhan lumut pada minggu lalu itu spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut, kemudian menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium membentuk sperma, sama antheridium ini alat kelamin jantannya, sedangkan archegonium alat kelamin betinanya akan membentuk ovum, kemudian terjadilah pembuahan membentuk zigot, zigot membentuk sporangium dan sporangium membentuk spora. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya, yang pertama tumbuhan paku dulu. Kalau tumbuhan paku, kita lihat di sini, dari spora itu akan tumbuh menjadi protalium. Sedangkan pada tumbuhan lumut, spora tumbuh menjadi protonema. Kemudian spora dari protalium, archegonium, antheridium, ovum, kemudian spermatozoa, ini masuk fase gametofit. Sedangkan kalau di sini yang masuk gametofit yang mana? Dari protonema, tumbuhan lumut, antheridium, sperma, kemudian archegonium, ovum. Nah, sedangkan yang berikutnya yang masuk sporopit di sini adalah pada tumbuhan paku sendiri, kemudian sporogonium dan spora. Kalau di sini yang menjadi sporopitnya hanya pada sporogonium, ya, sporogonium yang sporopit. Jadi kalau tumbuhan lumut itu masuk pada fase gametofit, sedangkan tumbuhan paku masuk pada fase sporopit, ya, masuk pada fase sporopit. Ya, di sini Ibu sudah jelaskan perbedaannya antara tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut. Bisa kalian catat di sini, ya, ada. Nah, yang pertama protalium, antheridium, archegonium, sperma dan ovum masuk fase gametofit. Tumbuhan lumut dan sporogonium, spora termasuk fase sporopit. Dan dari protalium langsung menghasilkan antheridium dan archegonium. Sedangkan metagenesis pada tumbuhan lumut, protonema, tumbuhan lumut, antheridium dan archegonium, sel telur dan sperma itu masuk pada fase gametofit. Sporogonium masuk fase sporopit. Kemudian dari protonema langsung menjadi tumbuhan lumut. Ya. Nah, itu saja penjelasan Ibu hari ini. Ibu rasa cukup sampai sekian. Minggu depan kita akan lanjutkan mengenai tumbuhan biji. Jadi kalian bisa baca-baca lagi mengenai tumbuhan biji. Ya. Kalau ada ditanyakan langsung kirim lewat WA. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.